Nah, oke lah teman-teman. Dan setelah perakitan yang sebelumnya itu, yang 2 part itu perakitan kan. Nah, sebelumnya itu saya menggunakan spindle RS775. Nah, jadi saya rasa kurang itu menggunakan spindle itu, jadi saya upgrade ke bor Bitek SGM 906. Oke, maunya itu mini die grinder, tetapi karena saya cari di grup itu ada yang bilang kurang. Terus saya juga berpikir kalau mini die grinder itu kan maksimal untuk matanya itu hanya maksimal 3 mm. Nah, jadi untuk bor Bitek ini itu maksimal 6 mm. Nah, kebetulan juga saya itu punya end mill yang body shocknya itu 6 mm. Jadi biar nggak sia-sia, jadi saya beli yang 6 mm biar sekalian. Oke, ini harganya itu 320.000. Ini ada speed untuk pengaturan speed variable. Oke, nah jadi di sini sebelumnya itu sudah sempat saya coba. Ini sampai sampai kemakan sedikit bandnya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan masuk ke video untuk perakitan ke board. Oke, ke board Arduino CNC Shield-nya. Nah, jadi seperti itu. Untuk itu langsung kita program terlebih dahulu Arduino-nya. Let's go. Oke, terlebih dahulu kalian download GRBL-nya. Oke. Nah, saya di sini mendownload GRBL versi 1.1. Oke, setelah itu kalian ekstrak GRBL-nya. Nah, setelah itu akan muncul folder baru. Oke, kalian minimize saja bisa. Oke, setelah itu kalian masuk ke Arduino IDE. Masuk ke Arduino IDE. Kita perbesar saja biar kelihatan. Setelah itu masuk ke Sketch, Include Library, Add Zip Library. Oke. Setelah itu kita cari yang di folder download tadi. Download. Oke, ini dia. Setelah itu kita masuk ke folder GRBL min 1.1H yang paling panjang ini. Oke. Kita masuk. Setelah itu kita klik GRBL. Kita klik open. Nah, sampai muncul tulisan di pojok kiri bawah itu library added to your libraries. Oke. Setelah itu kita masuk ke file, examples. Setelah itu kita cari di bawah GRBL. Ini dia. Kita klik yang GRBL upload. Oke. Nah, ini dia muncul yang baru. Tab yang baru. Kita close saja yang ini. Kita perbesar yang GRBL uploadnya. Nah, setelah itu kita tancapkan Arduino Uno-nya. Oke, saya tancapkan terlebih dahulu. Ini dia Arduino Uno-nya. Kita tancapkan. Nah, sampai terbunyi seperti itu. Setelah itu, sebelum kalian upload, kalian pastikan terlebih dahulu pilih boardnya itu Arduino Uno. Setelah itu, pilih portnya itu yang benar. Oke. Ini dia, saya di sini port 1 atau COM 1. Oke. Nah, kalian klik itu. Setelah itu, kalian upload langsung. Oke, bisa compile dulu atau upload langsung. Kita tunggu sampai selesai. Biasanya tidak memakan waktu yang lama kok. Oke, jika proses uploadnya sudah selesai itu ditandai dengan done uploading di pojok kiri bawah. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita akan setting terlebih dahulu untuk step per milimeternya. Oke, agar sesuai dengan mesin. Nah, kita masuk ke Universal G-Code Sender. Oke, ini dia, atau singkatnya itu UGS. Kita masuk ke sini, Universal G-Code Sender. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia tampilannya. Oke, kita pilih baud rate-nya seperti yang di GRBL, itu 11.000. Berapa nih ya? 115.200. Oke. Terus kalau portnya itu kita cari yang yang online. Oke, tadi kan port 1. Nah, setelah itu kita connect kan. Ini firmware-nya, kita klik GRBL. Oke, kita connect. Nah, seperti ini dia tampilannya. Oke. Untuk mengganti speed, maksud saya step per milimeternya itu, ini kan karena di sini sudah ada
dolarnya itu. Jadi tidak usah lagi klik dolar-dolar, oke? Atau bisa kalian klik dolar-dolar, enter. Nah, di sini banyak sekali mulai dari dolar 0, dolar 1, dolar 2 sampai dolar 132, oke? Yang paling penting itu kita terlebih dahulu ganti yang di sini. Dolar 100 itu X axis triple, step per milimeter X axis, terus Y axisnya dan Z axis, oke? Di sini karena saya menggunakan di bagian X axis itu stepper NEMA 23 yang 1,8 deg, oke, dengan bulletitude-nya itu 18, oke. Jadi saya inputkan 177.78, oke. Dengan cara kita klik dolar, terus 100, terus sama dengan itu 177.78, oke. Kita klik enter. Nah, terus yang bawahnya lagi untuk yang Y axis itu saya menggunakan stepper NEMA 23 1,8 deg dengan bulletitude-nya itu 20, oke. Kita inputkan 160 dolar 10101 sama dengan 160, oke. Enter. Nah, terus untuk di bagian Z axis-nya itu, oke. Z axis-nya itu saya menggunakan NEMA 17 0,9 deg dengan step angle-nya itu 1/16, oke. 1/16. Nah, kalau untuk yang di X axis itu saya menggunakan 1/32, yang di Y axis juga 1/32. Oke, nanti kalian bisa ceknya itu di kalkulator RepRap, oke. Kalkulatornya Prusa. Nah, terus nih saya inputkan di Z axis triple-nya itu 800. Sebenarnya itu hasilnya kalau nggak salah 800 kali 4 kalau yang normal, oke. Karena saya menggunakan LED screw 4 start, jadi saya bagi 4, hasilnya itu 800. Jadi kita klik inputkan dolar 102 sama dengan 800, oke. Kita klik enter. Nah, setelah yang 3 itu yang paling penting itu selesai, kita bisa atur untuk maksimum rate milimeter per menitnya. Ini saya biarkan saja standar 500 untuk X axis, 500 untuk Y axis, dan saya kurangi untuk Z axis itu jadi 250, oke, untuk Z nya. Terus acceleration itu saya biarkan default, terus travelnya juga saya biarkan default, ini 200. Nah, kita cek apakah sudah tersimpan dengan cara klik dolar lagi, oke. Dolar 2 kali, klik enter. Nah, itu tersimpan di sini, harus berubah di sini, oke, sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Nah, seperti itu. Jadi settingannya itu hanya sampai di sini dulu. Jadi sekarang kita akan merakit ke mesin CNC-nya, oke. Let's go. Nah, oke, setelah di program Arduino-nya, terus kalian pasang saja shield-nya langsung serta stepper dripper-nya. Oke, di sini saya menggunakan DRV 2 pieces untuk di bagian X dan Y axis. Sedangkan untuk di Z axis-nya itu saya menggunakan 4988. Oke. Nah, jadi ini sudah saya tambahkan kabel extender di sini. Karena kan nggak mungkin nanti kalau saya masukkan di sini, karena nanti ada tutupnya seperti ini. Nah, ini hanya untuk sementara kotaknya. Maunya saya buatkan meja langsung beserta tempat Arduino-nya serta langsung ke laptopnya. Oke. Nah, jadi untuk penyambungnya itu langsung saja kalian tinggal pasang nanti seperti ini. Itu X ke X, Y ke Y, Z ke Z. Oke. Untuk end stopnya itu tidak saya gunakan terlebih dahulu karena bandnya yang sebelah sini belum rata. Jadi nanti saya amplas terlebih dahulu biar rata. Nah, jadi untuk yang ini itu untuk power supply-nya yang 12 volt itu saya menggunakan PSU bekas PC. Oke, yang 12 volt. Ini saya dapat dari teman saya namanya Izul.
Ini yang sama juga yang digunakan di printer 3D saya. Cuma yang printer 3D itu inputnya menggunakan konektor CB seperti ini. Nah, untuk yang di CNC masih menggunakan jack seperti yang di Arduino. Nah, jadi nanti kalau udah ada uang untuk beli baru atau dapat yang bekas, saya akan carikan yang CB4 seperti ini, oke, agar lebih paten. Karena di sini ada penguncinya, jadi lebih paten ya. Kalau pakai ini kan tahu-tahu siapa tahu di pertengahan jalan itu bisa lepas, oke. Jadi untuk itu sekarang kita akan merakitnya langsung ke mesin dan CNC-nya. Let's go. Oke, ini dia shieldnya itu. Sekarang kita akan pasang, oke. Di sini sudah saya tentukan. Untuk yang ini itu sebagai Y axis, terus yang ini tanpa ada sambungan sebagai Z axis, dan yang ada sambungan seperti ini saya gunakan untuk di X axis. Oke, kita pasang sesuai dengan urutnya di sini. Untuk Z itu Z. Oke, ini belum saya rapikan ininya, belum saya baut-baut karena masih dalam percobaan ini kotaknya. Maunya nanti saya ganti kotaknya agar langsung bisa laptop di atasnya. Oke. Nah, jadi tinggal rakit seperti biasa saja. Ini dia. Saya pasang di extendernya. Sebenarnya bisa di sini, tapi kan nggak mungkin. Nanti kalau ada tutupnya seperti ini kan nggak mungkin saya pasang di sana. Nah, jadi saya buatkan extendernya. Oke. Nah, untuk end stopnya itu tidak saya gunakan terlebih dahulu karena bednya yang di sini masih kurang rata. Oke. Nah, setelah itu untuk spindalnya itu sebelumnya kan pakai adaptor dia karena RS775, tapi yang sekarang sudah pakai listrik karena saya pakai bor biteknya. Oke. Ini masih ada tertanam apa namanya nih? End mill 2 mm. Oke. Ini dia tinggal colok ke listrik saja. Sebenarnya kita bisa tambahkan auto off spindle, tapi kita perlu menambahkan relay. Oke, jadi karena relaynya belum saya beli, jadi untuk on off-nya itu manual saja. Oke. Nah, setelah itu yang ini kabel end stop tidak saya gunakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan tambahkan input dayanya yang 12 volt. Ini dia pakai PSU komputer yang 12 volt. Oke. 12 volt, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, seperti itu, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, untuk yang ini ke PC atau laptop. Oke. Jadi nanti tinggal kita colokkan kabel PSU serta kabel spindle-nya. Oke. Untuk kecepatan RPM di bor biteknya itu saya menggunakan di speed 4. Nah, jadi tergantung kalian pakai speed yang mana. Nah, setelah itu langsung saja kita akan coba. Oke.